Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Danendra Alvinata, Muhammad Nabil Kahfi, Mutia Ramadhani, dan Naila Raihani akan menjelaskan struktur sosial dalam masyarakat. Mata kuliah Lembaga Sosial dengan dosen pengampu Dr. Yuli Apriati, SOS MA. Apa itu struktur sosial? Secara umum, struktur sosial berasal dari kata struktur yang mempunyai arti menyusun. Struktur sosial merupakan tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat, di mana di dalamnya terdapat hubungan timbal balik. Ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, bersifat abstrak. Struktur sosial tidak dapat dilihat atau diraba secara fisik, melainkan merupakan tatanan yang dipahami sebagai kerangka hubungan dalam masyarakat. Yang kedua, bersifat dinamis. Struktur sosial dapat berubah, berkembang, dan tidak stagnan mengikuti perkembangan zaman serta interaksi di masyarakat. Unsur-unsur diferensiasi sosial. Ada 4 poin penting, yaitu status atau kedudukan sosial adalah salah satu unsur struktur sosial yang menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat. Status ini menentukan bagaimana seseorang dihargai, diperlakukan, serta peran yang dijalankannya dalam kehidupan sosial. Peran sosial adalah salah satu unsur sosial yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab seseorang sesuai dengan status yang dimilikinya. Peran ini mencerminkan bagaimana seseorang harus bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial adalah salah satu unsur sosial yang berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Nilai ini menjadi pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Norma sosial adalah salah satu struktur sosial yang berupa aturan-aturan yang mengikat dan mengatur perilaku masyarakat. Norma ini berfungsi untuk menjaga ketertiban serta pengarahan tindakan seseorang agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Selanjutnya, bentuk struktur sosial. Bentuk struktur sosial terbagi dua, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial, dan yang kedua, diferensiasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan sistem pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap lapisan memiliki kedudukan, hak, dan pengaruh yang berbeda dalam kehidupan sosial. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan atau tingkatan secara bertingkat berdasarkan perbedaan sosial. Stratifikasi sosial biasanya ditentukan oleh 3 hal, yaitu kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Yang pertama, kekayaan. Kekayaan atau ekonomi menjadi salah satu dasar dalam stratifikasi sosial karena menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang dalam masyarakat. Semakin tinggi kekayaan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kedudukan sosialnya. Begitu juga sebaliknya, sehingga masyarakat terbagi menjadi lapisan atas dan menengah dan bawah. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu dasar dalam stratifikasi sosial karena menunjukkan tingkat pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kedudukan sosial, sehingga masyarakat dapat dibedakan berdasarkan pendidikannya. Yang ketiga, kekuasaan. Kekuasaan menjadi salah satu dasar dalam stratifikasi sosial karena menunjukkan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi atau mengatur orang lain dalam masyarakat. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kedudukan sosialnya, sehingga masyarakat dapat dibedakan berdasarkan tingkat kekuasaannya. Pengertian diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat secara horizontal, yang artinya pembedaan ini menempatkan semua kelompok pada tingkatan yang sama. Perbedaan masyarakat secara horizontal berdasarkan ras, etnis, agama, dan budaya disebut dengan kemajemukan sosial. Sedangkan pembedaan masyarakat berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan status sosial disebut dengan heterogenitas sosial. Bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, ras adalah pengelompokan berdasarkan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, bentuk wajah, dan rambut. Yang kedua, etnis suku bangsa.
mengelompokkan masyarakat berdasarkan budaya, bangsa, dan asal-usul nenek moyang yang sama. Yang ketiga, klan adalah kelompok kekerabatan besar yang biasanya didasarkan pada garis keturunan. Yang keempat, agama adalah bagian masyarakat berdasarkan kepercayaan atau keyakinan agama yang dianut masyarakat. Yang kelima, jenis kelamin bersifat horizontal. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya menyangkut perbedaan fisik dan peran biologi. Yang keenam, pekerjaan merupakan pengelompokan masyarakat sesuai dengan jenis pekerjaan atau profesi yang mereka jalankan. Fungsi struktur sosial. Yang pertama, menjaga keteraturan masyarakat. Struktur sosial berisi norma dan aturan yang mengarahkan bagaimana individu harus bertindak. Dengan adanya pedoman ini, masyarakat tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengurangi hal-hal yang dapat memicu konflik. Yang kedua, membantu pembagian tugas. Struktur sosial menetapkan peran berdasarkan status, posisi sosial mereka di masyarakat, sehingga hal ini membuat setiap orang tahu tanggung jawabnya. Dengan pembagian yang jelas, diharapkan tidak terjadi perebutan atau kebingungan dalam menjalankan tugas. Setiap orang dapat fokus pada perannya masing-masing. Yang ketiga, menjadi pedoman perilaku. Struktur sosial sebagai pedoman perilaku membantu masyarakat bertindak sesuai norma dan nilai yang berlaku. Jika masyarakat ada yang melanggar, maka perlu membuat sanksi sehingga suatu individu berpikir dua kali sebelum melanggar norma. Maka terciptalah kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis. Yang keempat, menciptakan stabilitas sosial. Struktur sosial membuat aturan dan peran menjadi jelas sehingga menciptakan rasa saling percaya. Rasa kepercayaan inilah bagian paling penting untuk menjaga kestabilan hubungan dalam masyarakat. Struktur sosial juga menjadi penghubung berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda, agar tetap bersatu dalam satu kesatuan aturan yang disepakati bersama sehingga konflik dapat ditekan. Selanjutnya yaitu dampak struktur sosial. Dampak struktur sosial bisa menjadi dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu masyarakat lebih teratur. Dengan adanya pedoman yang sama, perilaku masyarakat menjadi lebih terkendali sehingga potensi kekacauan atau tindakan semena-mena dapat diminimalkan. Yang kedua yaitu mempermudah kerjasama. Dengan adanya pembagian tugas dan koordinasi yang baik, kerjasama menjadi lebih terarah karena masyarakat tahu perannya masing-masing, sehingga tujuan bersama dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Ada dampak negatifnya yaitu yang pertama, kesenjangan sosial. Perbedaan yang mencolok dapat memicu kecemburuan sosial dan pertentangan antar kelompok. Jika kesenjangan terus berlanjut, hal ini akan membuat hubungan antar individu di masyarakat merenggang dan dapat memecah belah masyarakat sehingga ada kubu kaya dan miskin. Yang kedua yaitu diskriminasi. Hal ini juga dapat menimbulkan diskriminasi antar kelompok atau individu. Jika sampai terjadi perlakuan tidak adil di masyarakat, maka dapat menimbulkan rasa marah dan ketidakpuasan yang berpotensi memicu konflik antar individu maupun kelompok. Kesimpulan, jadi struktur sosial adalah pola hubungan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat agar tetap teratur dan berjalan dengan baik. Di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti status, peran, nilai, dan norma yang menentukan bagaimana seseorang bertindak dalam lingkungannya. Struktur sosial juga memiliki bentuk seperti stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial yang menunjukkan adanya perbedaan dalam masyarakat, baik secara bertingkat maupun tidak. Selain itu, struktur sosial memiliki fungsi penting seperti menjaga keteraturan, membantu pembagian tugas, dan menciptakan stabilitas sosial. Namun, di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan sosial dan diskriminasi. Oleh karena itu, struktur sosial perlu dipahami agar dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sudah di penghujung. Terima kasih kepada semuanya telah menyaksikan presentasi dari kami. Saya dan rekan-rekan saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.